Suami 3 tahun meninggal. Lisa berhasil mengandung bayi dari sperma suaminya yang dibekukan. Alasan peti mati dibuka hari ini, hanya ingin anaknya punya ayah. Saat membuka peti mati, mayat membusuk. Bau mayat tidak tertahankan. Di saat itu petugas menyadari, tengkorak almarhum menjorok ke dalam. Jelas itu akibat pukulan benda berat. Sedangkan kesaksian Lisa, suaminya meninggal karena sakit. Tiba-tiba sebuah mobil hitam datang. Dari dalam mobil keluar 3 wanita. Hei, beraninya kamu? Apa yang kamu lakukan? Pergi mati kau. Ternyata mereka adalah kakak dari Boy. Alasan memukul Lisa, karena kehamilannya hanya untuk mendapat harta. 10 menit kemudian, mereka memutuskan membawa jasad adik kremasi. Tapi dokter forensik menduga ini adalah kasus pembunuhan. Belum boleh kremasi. Tapi kakak Roy tidak setuju. Terpaksa, peti mati diberikan ke mereka. Anakku butuh ayah. Pergi. Setelah sampai di tempat kremasi dan membuka peti mati, mereka kaget. Tidak ada jasad di dalamnya. Di saat yang sama, Barry membawa jasad Boy, karena dia yakin Boy kemungkinan dibunuh. Saat mereka tiba di ruang otopsi, kakak Boy datang. Barry mendorong Vicky, dan dia menyeret jenazah ke ruang otopsi. Mengunci pintu ruangan. Kakak Boy marah dan akan menuntut mereka. Tak berdaya. Direktur meminta Vicky ambil kunci cadangan. Di sisi lain, Lisa yang tahu ini juga ikut datang. Mengeluarkan perintah otopsi. Baik. Karena ada perintah untuk otopsi, mereka tak berdaya. Di ruang otopsi, Barry mencium bau mayat. Menemukan semua organ dalam telah membusuk. Lalu buang salah satu tulang. Berukuran panjang 46 cm. Lalu memeriksa kepala. Robek kulit kepala yang membusuk. Ukur fraktur tengkorak yang tertekan adalah 15 cm. Apa ini mati karena di rumah sakit? Agar akurat, mereka scan kepala Boy. Menyadari luka di kepala sangat fatal. Sudah dipastikan. Barry beritahu hasilnya. Ini dikarenakan pembunuhan. Anehnya, kenapa kakak Boy ingin menghentikan otopsi? Apa ada yang disembunyikan? Demi mencari tahu penyebab kematian, mereka datang ke rumah sakit. Menurut keterangan dokter, kepala Boy tidak terluka. Jika terluka pasti berdarah. Tak mungkin tidak lihat. Dia mengalami serangan jantung. Dan sebelum meninggal, diasuh oleh perawat bernama Jenny. Tapi dia sudah berhenti. Dengar ini. Mereka pergi ke dokter tengkorak. Karena ada penemuan baru. Di dalam tubuh Boy ditemukan sejumlah obat. Dosisnya harus disesuaikan. Jika terlalu tinggi, bisa keracunan. Ini agar orang tidak tahu. Pendarahan otak yang terjadi karena patah tulang. Sengaja disuntik dengan dosis tinggi. Agar dia sulit bernapas. Pembunuhnya ahli dalam medis. Jadi kemungkinan pembunuhnya pasti punya obat itu. Gaby terpikir. Hanya perawat dan dokter. Mereka datang ke rumah sakit. Menyelidiki daftar obat semua operasi pada hari itu. Hasilnya, menemukan ada orang menggunakan obat lebih dari dosis. Tidak sesuai dengan stok. Dan ada tanda tangan perawat. Kebetulan Jenny yang merawat Boy setelah operasi. Esok harinya, sesuai dengan alamat yang diberikan, mereka datang ke rumah Jenny. Baru sampai, ada sekelompok petugas datang. Dari masuk, baru menyadari, Jenny sudah meninggal.